Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habib rahman adada ma yakun wa maqadkan. Yang kita muliakan segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, asatidzah, guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, ya. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan, mulia di dunia dan mulia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan tentunya yang saya hormati segenap para pengasuh pondok pesantren di Kota Waringin Barat ini, tentunya yang hadir malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Mudah-mudahan kehadiran antum semuanya, para pengasuh pesantren atau yang mewakili, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Raudhah. Wabil khusus sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, teman-teman saya, para asatidz, asatidzah, ya. Sampean semuanya, antum semuanya adalah sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya untuk mengasuh, untuk mendidik, untuk mengarahkan putra-putri daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, artinya santri-santri Darul Raudhah. Mudah-mudahan keikhlasan jerih payah antum semuanya, ya, ada Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan memuliakan di dunia dan di akhirat. Karena tanpa antum semuanya, tanpa sampean semuanya, Darul Raudhah tidak akan ada sampai detik ini. Apalah artinya seorang Muhammad Sulaiman sendiri tanpa adanya kanan kiri, belakang depan, kawan-kawan sahabat-sahabat yang setia mengamalkan ilmunya untuk mencerdaskan, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya melalui tangan dingin panjenengan semuanya ini, insya Allah santri-santri yang dididik di pondok pesantren ini akan menjadi santri-santri yang bermanfaat, bermartabat, barokah dunia akhiratnya. Dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya kasihi istri saya, ya. Kenapa? Tanpa adanya istri saya, tanpa adanya kekuatan daripada istri tercinta saya tidak akan bisa berdiri tegar di tempat ini, dan tentunya tidak akan bisa berkhidmat di pondok pesantren Darul Raudhah ini. Tepuk tangan untuk istri saya. Karena saya jarang sekali, ya. Artinya jarang sekali ngelem. Apa ngelem itu bahasa Indonesia? Hah? Apa? Apa? Merayu, ya. Jarang sekali merayu istri itu. Baru sekarang ini saya rayu. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih sebelum saya mengucapkan yang kepada yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia. Ya. Kadang-kadang panitia ini kelupaan, ya. Kelupaan panitia yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa acara malam hari ini, acara haflah akhir sanah ad-dirasiyah yang dirangkai, yang di dalamnya adalah wisuda purna baik SMP, SMK dan MQ. Terima kasih atas jerih payahnya, atas susah senangnya, ya. Semua tim kreatif, tim sound, tim lighting, dan semua kepanitiaan yang tergabung dalam kementerian Andara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena tanpa kreativitas antum semuanya tidak akan
berjalan dengan baik acara ini. Terima kasih dan saya ucapkan the best. Buktikan nanti di milad lebih baik lagi. Yang saya hormati Ibu Bupati dan tentunya yang mewakili, dan karena memang pejabat Kota Waringin Barat banyak kegiatan di luar, ada acara di luar di Gorontalo ya. Jadi beliau-beliau tidak bisa hadir, dan tentunya mudah-mudahan kiprah beliau-beliau pemimpin-pemimpin kita bisa membawa kebaikan untuk daerah kita Kota Waringin Barat ya. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama saudara saya Bapak Haji Taufik Alamsyah SAG, dan beliau juga wakil saya. Beliau ini adalah Kepala Kementerian Agama dan beliau adalah wakil saya di kepengurusan PCNU Kota Waringin Barat. Beliau adalah wakil ketua PCNU, dan kebetulan saya ada Allah Subhanahu wa taala sekarang ini melalui kawan-kawan ya, PCNU Kota Waringin Barat dipercaya untuk memimpin PCNU. Mudah-mudahan PCNU Kota Waringin Barat dalam periode kami 2026-2031 ini mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Waringin Barat. Yang saya hormati tentunya semua unsur Forkopimda yang hadir malam hari ini ya, baik dari kepolisian, Polres Kota Waringin Barat, alhamdulillah hadir Mas Robi dari Binmas, dan juga dari Dandim 1014, terutama dari Dan Lanut yang hadir malam hari ini adalah Babinter ya, Angkatan Udara. Terima kasih Pak Guntur atas kehadirannya. Dan yang saya hormati mewakili Bapak Camat Pak Ihsan hadir mewakili Camat. Terima kasih Pak Ihsan ya. Beliau ini adalah dulunya lurah baru, sekarang beliau di kecamatan. Makanya tentunya yang saya hormati sekarang diganti oleh Bapak Lurah, Bapak Hasan Junaidi. Terima kasih Pak Lurah, dan tadi sudah memberikan sambutannya. Dan saya tak lupa juga yang saya hormati Ketua RT 26. Kami bagian dari warga Rukun Tetangga 26. Tak lupa juga yang saya hormati semua tokoh masyarakat hadir di sini adalah tokoh-tokoh dari Matra ya, dari masyarakat adat Nusantara. Ada saudara-saudara kami Bapak Haji Musa, dan tentunya para tokoh-tokoh yang lain, para kiai yang lain, dan yang saya hormati seluruh kepengurusan PCNU Kota Waringin Barat yang hadir malam hari ini. Hadir bersama kami juga tadi sudah memberikan sambutan sekretaris kami, sekretaris umum PCNU Kota Waringin Barat, dan seluruh banom-banom yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah hadir bersama kita semuanya, dari muslimat ya, perwakilan dari ibu muslimat. Tadi ketuanya WA saya, mohon maaf nggak bisa hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Dan yang saya hormati Ketua Fatayat NU Kota Waringin Barat yang Masya Allah luar biasa beliau ini, Ibu Sri Lestari, Ketua Fatayat yang selalu ceria, dan beliau ini di tengah kesibukannya sebagai wakil ketua DPRD Kota Waringin Barat. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan menjadi pemimpin kita insya Allah nanti ya. Amin. Kok sudah dijat sekarang ya? Yang saya hormati juga banom-banom yang lain, Ansor yang luar biasa, Ansor dan Bansernya ya. Ansor dan Bansernya ini yang luar biasa. Ketua Ansor tadi izin gak bisa hadir, tapi pengurus-pengurus yang lain bahkan hadir juga. Ada dari kepengurusan wilayah hadir di sini, ada Ustadz Malik ya, wilayah
Ustadz Malik, beliau adalah pengurus wilayah Ansor, PW Ansor Kalimantan Tengah, hadir bersama-sama kita, dan juga ada wilayah dari kesatuan Bansarnya, dari wakil Wakasat ya, Wakasat dari wilayah juga hadir, Mas Yudi. Terima kasih atas hadirnya. Dan tentunya yang saya hormati lembaga-lembaga yang hadir malam hari ini, ada hadir bersama-sama kami di sini. Terima kasih Ketua Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Bapak Haji Ansori beserta kru Lazisnu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya semua para saudara-saudara saya, wali santri. Jadi wali santri ini adalah saudara-saudara kami karena putra-putrinya dititipkan, dipasrahkan kepada kami untuk dididik, untuk diasuh. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri adalah saudara-saudara kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ini lebih diberikan kesabaran dan ketabahan mengasuh putra-putri panjenengan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami yang di sini memang ya kalau nggak diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ngurus santri ini. Ada pepatah, ada guyonan kawan saya. Sekarang ini santri-santri sekarang kalau tidak sabar-sabar kiainya, bisa-bisa kiainya bunuh diri katanya. Ya, itulah beraneka ragam daripada santri-santri santri-santri masa kini. Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang berbahagia saat malam hari ini anak-anakku yang diwisuda malam hari ini, yang saya cintai, yang saya sayangi, mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak-anak yang manis. Amin. Dan semua santri-santri, putra dan putri Pondok Pesantren Darullah, semuanya yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan tentunya mudah-mudahan kalian semuanya selalu menjadi kebanggaan daripada kami dan orang tua kalian semuanya. Amin. Alhamdulillah wa syukurlah alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan bermuajahah di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Darul Rodoh ini, dalam rangka akhir sanah ad-dirasiyah, yang mana di dalamnya diisi oleh apa itu? Agenda wisuda purna, wisuda kelulusan tingkat SMP, SMK dan MQ. Perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu, MQ di Pondok Pesantren Darul Rodoh ini jenjangnya 6 tahun. Jadi di MQ ini di dalamnya adalah pendidikan lembaga, namanya pendidikan diniyah formal, wusto dan ulia. Jadi pendidikan yang wusto sengaja memang tidak kami lantik, tidak kami wisuda malam hari ini. Kenapa? Karena MQ ini jenjangnya 6 tahun. Nah, mereka yang selesai wusto, mereka ini masih belum selesai menyelesaikan pendidikan MQ 6 tahun. Makanya tadi yang kita wisuda, yang panjenengan semuanya saksikan adalah mereka yang selesai, yang menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun. Itulah yang kami wisuda. Jadi biar jelas, loh saya udah lulus kok nggak diwisuda. Betul, lulus wustonya, tetapi jenjang MQ-nya masih belum selesai. Kenapa? Karena 6 tahun. Jadi mereka tadi MQ yang diwisuda, mereka ini 6 tahun berada di Pondok Pesantren Darul Rodoh, dan mereka orientasinya penghafal Al-Quran. Tepuk tangan dulu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu menyaksikan, loh yang diwisuda MQ itu kok sedikit banget ya katanya. Ya, memang betul, tidak salah. Hanya 7. MQ 6 ini hanya 7. Kenapa? Karena memang berat. Unggulan Pondok Pesantren Darul Rodoh ini adalah MQ, Madhatul Quran. Makanya hanya sedikit.
Cuman 7 yang diwisuda. Mereka yang diwisuda malam hari ini pada saat masuk 6 tahun yang lalu, satu kelasnya itu 26 lebih. Sekarang 6 tahun ternyata tinggal 7 ekor. Ya. Alhamdulillah masih ada 7 ini. Tetapi 7 ini tadi insya Allah jangan khawatir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya kan, yang selesai MQ ini mereka sudah 6 tahun penghafal Quran. Nah tinggal sampean pinang nanti udah. Dijamin sudah insya Allah. Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya ini bisa membawa keberkahan bagi pesantren kami, santri-santri kami, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi penyemangat daripada kami untuk lebih berkhidmat lagi di pondok pesantren ini dengan baik. Perlu saya sampaikan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ya, pondok pesantren Darul Hidayah ini sebagai dijadikan di Kota Waringin Barat ini dijadikan percontohan ya, percontohan dalam percontohan pesantren yang ramah anak, pesantren ramah anak dan juga anti kekerasan dan pelecehan seksual. Ini percontohannya di pondok pesantren Darul Hidayah. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayo didukung bersama-sama para asatidzah, para pengurus, dan tentunya harus didukung oleh para wali santri untuk mensukseskan ini. Kenapa? Dijadikan proyek percontohan ternyata nanti ya naudzubillah akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya perlu adanya dukungan bersama. Dukungan bersama kita di pesantren dan di luar pesantren. Makanya saya memohon kepada para wali santri, ayo kita lebih komunikatif lagi. Panjenengan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang putra-putrinya ada di pondok pesantren Darul Hidayah di sini ini tadi adalah saudara kami semuanya. Pengurus-pengurus di pondok pesantren ini adalah saudara panjenengan semuanya. Makanya panjenengan ini yang sering komunikasi dengan kami, jangan nggak pernah komunikasi. Tahu-taunya datang-datang marah-marah segala macamnya. Itu tidak kami harapkan. Makanya yang sering tanya datang ke pesantren atau saat berkunjung saat mengunjungi putra-putrinya, ya kan? Saat besuk putra-putrinya, saat berkunjung ada kunjungan setiap Ahad, ya mari tanyakan bagaimana keadaan anaknya kepada pengurus-pengurus, pada guru-gurunya. Langsung kalau bisa memungkinkan juga langsung kepada kami menanyakan keadaan ihwal putra-putrinya. Biar tahu dan juga biar kita ini bisa lebih intens komunikasi, lebih akrab, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bahkan pondok pesantren Darul Hidayah ini juga setiap minggu, setiap Ahad, setiap kunjungan ini membuka ada posko pengaduan. Tujuannya apa? Mungkin sampean tidak enak, ya kan? Tidak enak datang ngomong segala macamnya. Makanya kita bikin posko pengaduan, artinya mungkin ada hal-hal apa yang disampaikan oleh anak kepada orang tuanya, ya kan? Ini perlu disampaikan kepada kami, biar tidak salah saham, biar nggak salah paham, salah urat. Kalau salah urat itu enak, bisa dipijit, ya, bisa diurut. Tetapi kalau salah paham ini yang membuat permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Makanya kita buka posko pengaduan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu apabila putra-putrinya menyampaikan hal-hal ihwal apapun perlu dikonfirmasi ke pengurus pondok pesantren. Jangan diterima, ditelan mentah-mentah. Diterima, diiyain saja, tapi harus dikonfirmasikan ke pengurus. Biar apa? Biar lebih akrab, biar lebih baik. Kenapa? Karena tujuan kita sama. Tujuan sama, putra-putrinya ingin menjadi anak-anak yang benar, ya kan? Bukan yang pintar, yang benar. Yang bener lan pener kata orang Jawa. Jadi akhlaknya biar lebih mulia, itu tujuannya. Makanya masukan dan kritikan itu sangat berharga bagi kami. Kami tidak arogansi, kami tidak alergi dengan kritik. Silahkan kami dikritik.
Kritikan itu malahan kami tunggu-tunggu. Biar apa? Biar kami berbenah. Biar kami berbenah. Kami tidak alergi dengan kritikan. Silahkan panjenengan mengkritik apapun tentang Pondok Pesantren Darul Huda ini. Yang terpenting tujuannya untuk membangun. Jangan mengkritik, menjelek-jelekan ya, yang tujuannya memang untuk merendahkan. Seandainya demikian juga kami pun terima. Kami rela direndahkan macam apapun. Pesantren kami rela direndahkan macam apapun. Kenapa? Karena kami memang orang rendah. Ya. Dan itulah yang kami ajarkan kepada santri-santri, putra-putri, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami selalu menyampaikan, wahai kalian anak-anakku, santri-santriku, rendahkan diri kalian serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kalian. Maka dari itu kami Pondok Pesantren Darul Huda tidak alergi dengan kritikan, tidak alergi dengan istilah sekarang bulian, ya kan? Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu jangan menjadi manusia-manusia yang kagetan, dikit-dikit kaget, ya kan? Jangan kagetan. Nah, seandainya ada apa-apa, datang ke pesantren, tanyakan, ini benarkah begini? Katanya begini. Oh, memang begini. Nah, begitulah. Jadi kami sangat terbuka sekali. Makanya kami memang mengajarkan, memang Kementerian Agama sekarang mencanangkan kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Jauh sebelum itu, Pondok Pesantren Darul Huda memang sudah, artinya sudah memang mengeterapkan. Kami belajar, mudah-mudahan belajar kami ini juga ditiru oleh santri-santri kami. Semuanya kita lakukan, semuanya kita jalankan dengan cinta. Makanya kami selalu mengajak dan bahkan mendoktrin santri-santri kami, tebarkan cinta kemana-mana. Itu memang yang kami canangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan, tadi juga sudah disampaikan oleh ketua panitia bahwa malam hari ini yang diwisuda adalah 177 anak. Ini dari SMP, SMK dan Madrasatul Quran, itu khusus yang MG6. Dan mereka ini yang sudah diwisuda ini saat ini, mereka ini sekarang ini detik ini pun juga sudah ada yang diterima di perguruan-perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri. Seperti di Universitas Brawijaya Malang, ya kan? Ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Ada di Universitas Negeri Palangkaraya, di UIN Palangkaraya, dan di tempat-tempat yang lain. Kalau yang di swasta lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah ini putra-putri sampean semuanya. Dan juga ada yang sekarang saat ini ada, mereka ini akan melanjutkan di pesantren yang lain. Ada yang melanjutkan ke Sidokiri, ada ke Lirboyo, ada yang ke Ploso, ada pesantren-pesantren yang lain. Dan juga ada yang melanjutkan menyelesaikan kursus-kursus mereka. Dan ini perlu saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Kenapa? Biar tahu walaupun mereka saat ini di sini, mereka ini ada yang dari yang diterima dari jalur prestasi, ada jalur tes segala macamnya, berbagai macam jurusan, banyak jalan menuju Roma, ya. Dan juga di universitas ini seperti di Untama, juga di Setitna, dan juga di ITSNU, ITSNUKA. Iya, itu. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Dan juga hasil didikan dari Pondok Pesantren Darul Huda ini juga sekarang ada yang di mana? Ada di Universitas Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Ada yang di di Tahrim. Jadi banyak santri-santri kami juga yang ada di luar negeri yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Makanya jangan takut, makanya saya katakan jangan menjadi orang kagetan. Saya takut nanti anak saya kalau menyelesaikan ya yang SMP atau di MK PDF nanti nggak bisa melanjutkan ke sini ke situ, nggak bisa jadi ini. Jangan khawatir. Mereka
lulusan darah ini yang mau melanjutkan ke kedokteran bisa. Ada santri kami yang di Universitas Palangkaraya, mereka santri darah ada yang di Fakultas Kedokteran di Palangkaraya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi jangan takut kalau nanti sekolah di daerah nanti nggak bisa melanjutkan ke, anak saya ingin jadi dokter, takut nggak bisa jadi dokter, nggak bisa, mudah, bisa, gampang, nanti bisa nyuntik juga kalau bisa. Jadi intinya bapak-bapak dan ibu, makanya yang komunikatif dengan pesantren, tanyakan bagaimana, mungkin punya rencana begini sampaikan, anak saya atau saya, saudara saya inginnya begini, bisakah, ada jalankah? Nah, silaturahim dan berkonsultasi serta saling sharing bersama kami dan kepengurusan pondok pesantren. Insya Allah kami ini akan memberikan jalan keluar. Karena prinsipnya bagi kami ini banyak jalan menuju Roma. Ya, jalan itu tidak hanya satu arah, apalagi saat ini banyak arah, ya kan? Banyak arah. Kalau bundaran mungkin di sini ada bundaran 5 Pangkalan ya, di simpang 5 saja. Kalau melalui darat insya Allah simpangan itu lebih daripada 5, insya Allah. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya sampaikan juga, doakan juga santri-santri kami dan yang kemarin sudah anak pakai SMP ya, yang SMP-nya U2SN kita sudah juara 3 tingkat nasional U2SN, dan insya Allah sekarang yang akan di 2026 ini untuk SMK dan SMP juga SMK ya, SMK-nya dari tingkat atasnya kita akan berlaga khususnya di pencak silat akan berlaga di tingkat provinsi insya Allah. Dan yang pasti saya ucapkan banyak terima kasih kepada para wali santri ya, para wali santri atas supportnya, dukungannya. Saya tidak minta bantuan apa-apa kepada panjenengan. Dan saya bertanya juga, selama ini pernahkah pondok pesantren atau pesantren ini meminta bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri? Pernah? Ya, makanya saya tidak pernah minta bantuan apa-apa. Yang hanya saya minta dukungan doa. Doa dan supportnya, semangatnya, menyupport putra-putrinya untuk baik, itu saja. Kami tidak pernah meminta bantuan, apalagi bantuan materi kepada para wali santri. Dalam hal apapun, kami minta mohon bantuan doanya. Mohon bantuan doanya. Perlu diketahui, mungkin saat ini baru saya sampaikan pada panjenengan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahaddus bin ni'mah bukan karena ini pamer, bukan untuk bangga-banggaan, tidak. Tetapi biar tahu, panjenengan juga biar tahu juga. Jadi beasiswa yang kami berikan kepada santri-santri pondok pesantren Darullah, artinya santri-santri berarti putra-putri panjenengan. Baik beasiswa kependidikan, baik beasiswa akademik atau non akademik, artinya non akademik itu mungkin masalah ketidakmampuan segala macamnya ya. Jadi beasiswa yang kami berikan kepada santri-santri ini setiap tahunnya tidak kurang dari 1 miliar, bahkan lebih dari 1 miliar. Ini mohon maaf, kami bukan untuk bangga-banggaan semua. Perlu saya sampaikan pada panjenengan, biar apa? Biar kami dibantu doa. Kami tidak minta bantuan, ditambah, tidak. Bantuan doa, mudah-mudahan kami ini bisa terus diberikan kekuatan oleh Allah biar bisa selalu berbuat dan berbuat. Kenapa? Karena kami belajar dan belajar kami ini juga biar ditiru oleh putra-putri sampean semuanya nantinya, biar bisa menjadi orang yang selalu berbuat dan berbuat, bukan orang yang selalu mengandalkan tangannya untuk meminta-minta. Tepuk tangan dulu dong. Jangan ragu betul tangannya. Jadi
Kami sampaikan ini, mohon maaf, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, akan tetapi perlu saya sampaikan kepada panjenengan biar panjenengan ini lebih mendoakan lagi. Lebih mendoakan lagi, mudah-mudahan kami semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Obah ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat apapun itu. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami tidak akan berpanjang lebar dan nanti akan ada penghargaan. Ada penghargaan kepada bintang pesantren tahun 2026. Ya. Bintang pesantren Dara 2026. Nah, dari mana bintang pesantren ini diambilnya? Mereka diambil dari bintang-bintang pelajar dan bintang-bintang santri. Bintang-bintang pelajar itu siapa? Mereka yang mempunyai peringkat-peringkat di kelasnya masing-masing. Mereka lah bintang-bintang pelajar dan bintang-bintang santri. Siapa bintang-bintang santri ini? Ada santri-santri khusus, santri-santri pilihan. Itu adalah bintang-bintang santri. Makanya bintang santri dan bintang pelajar kita kumpulkan jadi satu. Akhirnya ketemu 42. Dari 42 mereka ini diseleksi, diuji. Ujian Al-Qur'annya, ujian baca kitabnya, ujian tulis dan ujian umumnya, pengetahuan umumnya. Akhirnya tersaring dan terjaring menjadi 10. Menjadi 10 besar. Jadi 10. Nah, dari 10 itu kita seleksi lagi. Penyeleksian kami lebih ketat. Bahkan kami Pondok Pesantren mencoba penyeleksian ini dengan memakai metode yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan ujian. Namanya IW, Imtihan Watani. Ujian negara, ujian nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang itu dikhususkan untuk pendidikan dunia formal dan muadalah yang ada di Pondok Pesantren. Itu yang kami lakukan, lakukan untuk menseleksi 10 besar ini. Akhirnya dari 10 besar ini terseleksilah, terjaring menjadi 3 besar. Dari 3 besar baru diserahkan kepada kami. Saya sendiri pribadi, yang menguji mereka, yang menyeleksi mereka, baca Qur'annya, baca kitabnya, ya, pengetahuan umumnya, dan juga tentang psikologi daripada calon bintang pesantren ini. Setelah saya uji, setelah saya seleksi mereka ternyata layak semuanya menjadi bintang. Tiga-tiganya layak menjadi bintang pesantren Dara. Tetapi saya harus memilih dari 3 bintang ini, ya, hanya 1. Karena bintang kejora ini hanya 1. Di antara bintang-bintang ada yang paling terang, namanya bintang kejora, ya kan? Yaitu bintang pesantren Dara. Siapa mereka? Nanti sampean semuanya akan melihat semuanya. Siapa mereka? Siapa dia? Anaknya siapa dia? Terus apa saja dia ini? Kok bisa dipilih menjadi bintang pesantren Dara itu tadi? Bisa apa saja? Apakah bisa baca kitabkah? Bagaimana Qur'annya? Bagaimana pengetahuan? Nanti sampean akan melihat bersama-sama. Ya. Makanya jangan pulang dulu, nggih. Jangan beranjak pulang dulu. Jadi itulah penyaringan, nanti panjenengan semuanya akan menyaksikan bersama-sama bintang pesantren Dara tahun 2026 yang mereka terseleksi dari 42 bintang menjadi 10, akhirnya menjadi 3 dan menjadi 1. Nanti sampai akan menyaksikan bersama-sama. Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena nanti kalau terlalu lama, saya ini Pak, kalau sudah selesai nanti dimarahin saya. Dimarahin ketua yayasan, Pak. Waduh, kereng, Pak.
Mau lama gitu. Ya, terima kasih atas keikhlasan bapak-bapak dan ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan terakhir, saya ingatkan santri-santri kami, kalian semuanya anak-anakku yang jadi wisuda malam hari ini, terutama kalian yang akan meninggalkan pondok pesantren ini, terutama lagi kalian yang akan melanjutkan nantinya, melanjutkan bukan di pesantren-pesantren. Kalian harus ingat, kalian tetap santri. Sampai mati pun tetap santri. Karena santri harus memegang 5 pilar. Apa? Santri salikun ilal akhirah. Ya. Naibun anil masyayikh. Ya kan? Tarikun anil ma'asi. Ya kan? Ragibun fil khairat. Yarjus salamah fid dini wad dunya wal akhirah. 5 pilar ini harus kalian pegang teguh, insya Allah kalian akan selamat dunia akhiratnya, dan Allah yang akan memuliakan kalian. Ya, siap kalian itu dengan semuanya? Siap? Ya, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya dan atas keikhlasannya untuk membersamai putra-putri kita semuanya sampai selesai. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan semuanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah, dibalas dengan keindahan-keindahan baik urusan dunianya maupun akhiratnya. Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada putra-putri kita semuanya, wabil khusus putra-putri yang diwisuda malam hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.